warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Maidea Nesrianti dengan NIM 2510546136, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, bidang studi ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya melakukan ujian praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di MAN 4 Kampar dengan materi kebutuhan manusia. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak Umi semua? Alhamdulillah, kelihatannya pada sehat semua ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, silakan dicek dulu mana tahu ada sampah di sekitarnya. Dan juga seragamnya apakah sudah rapi? Sudah? Sudah bersih? Oke. Silakan ketua kelas, siapkan kelas dan pimpin doanya. Attention please. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dalam kita belajar ini tetap dalam lindungan Allah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan kepada anak Umi semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, Umi absen dulu kehadiran kita bersama.
Adam Febriansyah Putra, Aurora Alfatunisa, Airin Anessa Fadila, Asti Ananta, Dila Fahmida Sukri, Faida Nada Fitria, Iza Marcela Tunisha, M. Fajar Al-Baki, M. Farus Al-Hafiz, Raffi Azam, Hafiz Askar, Naira Zahwa Akila, Aurora Alfatunisa, Airin Anessa Fadila, Asti Ananta, Dila Fahmida Sukri, Faida Nada Fitria, Iza Marcela Tunisha, M. Fajar Al-Baki, M. Farus Al-Hafiz, Raffi Azam, Hafiz Askar, Naira Zahwa Akila, Safik Al-Khairi, Wahdatul Kamila. Berarti hadir semua? Baik, sebelum kita lanjut, Umi ingin menanyakan pembelajaran kita minggu yang lalu. Siapa masih ingat pembelajaran apa kita minggu lalu? Kelangkaan. Kira-kira kelangkaan itu apa kemarin? Ya, apa Aurora? Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah permintaan lebih besar dari barang yang tersedia. Iya, jadi kelangkaan itu adalah ketika permintaan sumber dayanya meningkat, sedangkan sumber dayanya tidak tersedia lagi. Permintaan meningkat, tetapi sumber dayanya tidak tersedia lagi. Itulah disebut dengan kelangkaan. Nah, contoh kelangkaan itu apa kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Hafiz. Apa itu apa contoh kelangkaan kemarin, Hafiz? Kelangkaan BBM dan air bersih. Kelangkaan, ya bisa jadi kelangkaan BBM, kelangkaan air bersih. Karena air bersih itu kalau orang banyak memakainya, contohnya PDAM saja, kan kita punya sumur bor tuh, terus ada PDAM. Ketika kita gunakan PDAM, itu kan banyak orang menggunakannya. Jadi dia menjadi langka, itu disebut dengan kelangkaan. Kemudian kelangkaan ini bisa disebabkan dengan apa? Apa penyebab kelangkaan ini bisa terjadi? Karena bencana alam. Ya, berarti semua masih rileks, masih ingat materi kita yang sebelumnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini Umi punya video pembelajaran. Coba kita lihat bersama. Kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali aku. Mama, uang jajan kakak ditambahin dong, Ma. Terus aku baru rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyaknya keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah dari tadi. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Jangan! Ayo, nanti aja, Mam. Aman, kan jaminan PS. Ayo, Aman, belajar aja. Kapan lagi? Ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Yang aman itu, nabung di bank. Dijamin LPS. Nah, jadi dari tayangan video itu kira-kira kita mempelajari tentang apa? Ayo, tentang apa? Pelajaran kita hari ini materinya tentang apa? Ada kebutuhan. Di video itu ada seorang ibu dan mempunyai 2 orang anak. Ibu itu mempunyai duit, tapi anaknya ingin membeli atau membutuhkan seperti apa tadi katanya tadi? Sepatu. Nah, jadi kita kira kita belajar tentang apa itu? Ya, kita belajar tentang
kebutuhan. Sebelum Umi lanjutkan ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami apa itu kebutuhan, kemudian peserta didik dapat memahami jenis-jenis kebutuhan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking tepuk semangat dulu. Tepuk semangat baru. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Jadi semangat semua. Oke, di sini Umi juga mempunyai video tentang kebutuhan manusia itu. Kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Terus. Bentar ya. Salah jaringan ya? Tunggu sebentar ya. Ini ada masalah di jaringan. Sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah memakai. Terputus. Aku bersama Mama dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat pagi, Mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catatkan sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan. Sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Aduh, jaringan. Mama, telepon aku. Itu termasuk kebutuhan tersier. Itu aku juga membeli power bank untuk handphone aku. Itu termasuk kebutuhan tersier. Akhirnya aku dan Mama telah selesai mendapatkan barang-barang tersebut.
Setelah itu, kami langsung kembali menemui papa dan adik. Nah, selanjutnya kami akan berpindah ke tempat gym untuk menemani ayah berolahraga. Namun, tak lama aku, mama, dan adik akhirnya kami juga ikut berolahraga di sana. Oh iya, berolahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya, karena setelah berolahraga. Yang mau ingin catat boleh catat ya. Lebih sehat. Silakan dicatat kalau rasanya penting, silakan dicatat. Ini terkendala karena jaringan kita jelek di sini ya. Olahraga, kami beribadah dulu, menunaikan sholat zuhur di masjid yang ada di dalam rumah ini. Wah, bagus banget ya masjidnya. Nah, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani. Selain beribadah, kasih sayang dari orang tua yang kita rasakan juga termasuk kebutuhan rohani ya. Walaupun tidak terlihat, tetapi batin dan hati kita bisa merasakan. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Setelah kami beribadah, kami melanjutkan untuk pulang. Tiba-tiba aku kelupaan untuk membeli pensil dan buku tulis untuk besok pagi masuk sekolah. Akhirnya berhentilah kami di depan toko alat tulis. Nah, buku dan pensil yang dibeli itu termasuk kebutuhan individu ya, di mana kebutuhan individu itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pribadi. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, adik demam. Langsunglah kami berhenti di salah satu klinik yang biasa kami datangi. Ayah langsung masuk dan membeli obat untuk adik. Nah, obat demam itu termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Syukurlah demam adik masih bisa teratasi. Oh iya, tadi kata ayah juga sekalian membayar asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya, karena dipersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan itu tadi termasuk jenis kebutuhan menurut waktunya ya. Akhirnya kami sudah sampai di Batu Kali dengan selamat. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di video itu kira-kira mempelajari tentang apa? Tentang jenis kebutuhan. Kebutuhan itu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kebutuhan itu yang wajib kita penuhi. Ada lagi? Kebutuhan itu hal wajib atau kebutuhan itu adalah untuk menciptakan rasa bahagia kita ya. Itulah dia termasuk ke jenis jasmani tadi. Di video itu ada seorang ibu dengan anak. Dia memerlukan, ibu contohnya memerlukan bahan pangan untuk masak. Anak membutuhkan buku untuk belajar. Nah, itu disebut dengan kebutuhan. Kemudian kalian sebagai peserta didik, Umi sebagai pendidik atau guru, antara anak Umi dengan Umi tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan kalian sebagai peserta didik contohnya apa? Buku, pena, ya, tas dan segala macam peralatan sekolah. Berbeda dengan Umi. Jadi setiap orang itu pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda-beda itu kenapa bisa terjadi? Apa yang bisa membuat kebutuhan seseorang itu berbeda? Apa faktornya yang mempengaruhinya? Apa, Naira? Karena pendapatan atau penghasilan seseorangnya berbeda. Bisa iya, betul. Apalagi? Karena sumber tempat tinggalnya, sumber daya tempat tinggal. Contoh nih, yang tinggal di musim dingin, cuacanya selalu dingin di sana, contohnya di Sumbar, itu perlu kita memakai jaket. Tetapi kalau kita tinggal di tempat yang panas, otomatis kita menggunakan pakaian-pakaian yang tipis. Nah, itu perbedaannya. Bisa jadi perbedaan tempat tinggal atau sumber daya. Baik. Di sini Umi tampilkan PPT.
Di sini ada PPT. Yaitu tentang kebutuhan manusia. Bentar ya. Oke, di sini tadi ada tujuan pembelajaran kita. Kita bahas dengan pengertian kebutuhan. Nah, tadi kita sudah jawab bersama kebutuhan itu. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Ya, jadi ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita merasa bahagia, kita merasa gembira karena sesuatu itu sudah kita dapatkan. Nah, di sini dijelaskan menurut KBBI, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia sehingga tercapailah kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Itu kebutuhan. Berbeda dengan keinginan. Nah, siapa tahu apa beda kebutuhan dan keinginan itu? Kalau kebutuhan tadi sesuatu yang kita butuhkan. Kalau keinginan sesuatu yang kita inginkan. Kalau kebutuhan itu wajib, sedangkan keinginan tidak wajib, bisa bisa kapan saja bisa kita tunaikan. Tetapi kalau kebutuhan itu wajib kita tunaikan. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, apa yang pertama? Kebutuhan berdasarkan prioritas. Nah, kedua yaitu kebutuhan berdasarkan waktu, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Kita ulas satu-satu. Di sini ada kebutuhan berdasarkan prioritas atau tingkat intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya ini, kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, kebutuhan yang pertama yang wajib kita penuhi itu disebut dengan kebutuhan primer. Contohnya apa? Contohnya pangan. Pangan apa contohnya? Makan, sandang, papan, tempat tinggal. Jadi itu wajib, hal yang wajib yang kita butuhkan sebagai manusia. Kemudian kebutuhan sekunder. Baru kita masuk ke kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan setelah kebutuhan primer itu tercapai atau terpenuhi. Itu disebut dengan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tersier yaitu kebutuhan barang mewah dan tertuju untuk orang-orang tertentu. Contoh yang berpenghasilan tinggi, dia sudah memenuhi kebutuhan primernya, dia sudah memenuhi kebutuhan sekundernya. Baru ketika berlebih dia ingin membeli barang-barang mewah, ya. Itu disebut dengan kebutuhan tersier. Selanjutnya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu kebutuhan ada 2. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jasmani itu apa? Sapik, silakan dibaca Sapik.
Ya, kebutuhan manusia yang berhubungan dengan fisik dan jasmani. Seperti apa itu? Olahraga. Apalagi? Apalagi? Olahraga. Traveling. Traveling masuk ke mana bisa? Karena ada kebahagiaan ya. Ketika kita menunaikan itu, traveling, kita menjadi bahagia. Jiwa kita menjadi gembira, tenang. Itu berhubungan dengan jiwa dan mental. Yang kedua yaitu kebutuhan. Coba Asti, baca kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau hati manusia yang dapat menyebabkan perasaan tenang, gembira, dan aman. Kebutuhan rohani itu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau hati manusia yang dapat menyebabkan perasaan senang, gembira, atau aman. Itu contohnya apa? Beribadah. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya ini ada dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu, apa itu kebutuhan individu? Kebutuhan yang sangat subjektif. Ya Naira, baca Naira. Kebutuhan yang sangat subjektif tergantung status. Kebutuhan yang sangat subjektif tergantung status. Kebutuhan individu itu kita yang menikmati, kita yang melakukannya sendiri. Kita yang menerima hasilnya sendiri. Sedangkan kalau kebutuhan umum, kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contohnya? Selain rumah sakit. Mall, apalagi? Sekolah, apalagi? Hotel, oke, apalagi? Berarti semua kebutuhan yang bisa diakses oleh fasilitas umum. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktunya. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu ini ada dua. Ada waktu sekarang dan ada waktu yang akan datang. Waktu sekarang contohnya apa? Waktu sekarang. Apa waktu sekarang? Yang sedang berlangsung. Contoh nih, Airin dia sakit. Ketika Airin sakit langsung kita bawa dia berobat. Itu termasuk kebutuhan sekarang atau tidak? Sekarang. Langsung kita lakukan, langsung kita penuhi. Itu disebut dengan kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan masa depan contohnya apa? Menabung, asuransi, investasi. Kita bersusah payahnya sekarang, tapi hasilnya kita terima di kemudian hari. Itu disebut dengan masa depan, kebutuhan masa depan. Nih, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Apa? Yang pertama? Nah, keadaan alam. Tadi sudah Umi jelaskan. Seperti apa tadi? Kalau musim dingin? Kalau musim dingin? Tebal. Kalau musim panas? Pakaian tipis. Kemudian ada faktor yang kedua, agama. Kita agama apa? Islam. Contoh, agama Islam ketika lebaran menggunakan mukena, memerlukan mukena, atau sholat memerlukan mukena. Sedangkan kalau orang Kristen membutuhkan pohon Natal. Itu perbedaan dari segi agama. Yang ketiga dari peradaban. Seperti apa itu? Kalau peradaban itu, ketika peradaban suatu daerah meningkat, berarti kebutuhannya semakin meningkat. Contoh, orang tua kita pada masa lalu, orang tua kita mungkin ada hidupnya hanya sederhana, HP mungkin yang punya HP, yang tebal-tebal Nokia. Kalau kita sekarang sudah canggih, sudah iPhone, itu disebut dengan faktor yang mempengaruhi dalam bidang peradaban, ya. iPhone nih, gengsi udah tinggi nih, tidak mau lagi iPhone 5. Langsung ke iPhone, sekarang? iPhone tipis. Nah, itu disebut dengan gengsi. Itu disebut dengan peradaban atau kemajuan keajaiban apa? Dunia.
kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Seperti apa faktor yang mempengaruhi adat istiadat? Contoh adat Jawa dengan adat Melayu. Kalau di adat Jawa itu kebutuhan, contoh ibu hamil, kalau 7 bulanannya itu pasti membuat acara besar-besaran, itu sudah menjadi kebutuhannya. Berbeda kita sebagai orang Melayu. Lanjut, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan, contohnya seperti apa? Apa yang mempengaruhi tingkat pendapatan itu? Semakin tinggi gajinya atau semakin tinggi pendapatannya, semakin banyak kebutuhannya. Contoh, seorang insinyur atau Raffi Ahmad, tahu Raffi Ahmad semua? Ria Ricis tahu? Apakah kebutuhan Ria Ricis sama dengan kebutuhan kita? Kenapa tidak, Nada? Karena Ria Ricis sudah miliarder ya. Sudah banyak, kita masih di bawah sekian lagi dari Ria Ricis. Tentunya kebutuhan kita berbeda. Ya. Itu berdasarkan tingkat pendapatan. Paham semua? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Udah jelas semua? Jelas? Jadi ada berapa tadi jenis-jenisnya? Jenis-jenis kebutuhan ada berapa tadi? Ada 4. Oke. Karena Umi lihat anak Umi semuanya sudah paham, materi yang disampaikan sudah jelas. Di sini Umi mempunyai LKPD, lembar kerja yang harus dikerjakan. Sini kita ada 3 kelompok, setiap kelompok itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Silakan dirembukkan, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Bisa? Oke, Umi bagikan ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pas kelompok 1? Kelompok 2. 1, 2, 3, 5. Kelompok 3. Waktu pengerjaan ini 25 menit. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Dirembukkan jawabannya. Berdiskusi. Boleh dilihat buku ekonominya untuk mencari jawaban. Atau memang udah di luar kepala tadi kan? Udah jelas penjelasan Umi tadi, silakan. Ada kesusahan? Nama kelompok 2. Ya, tulis nama kelompoknya di situ. Ini kelompok 3 materinya tentang kebutuhan. Boleh berdiskusi ya. Bukan individu. Boleh kalian cerita gimana ini. Rembukkan.
Ya, lanjutkan Aurora. Ini tentang menjelaskan apa? Mencari apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan. Nah, di mana di antara 5 ini yang termasuk kebutuhan primer, yang termasuk kebutuhan sekunder? Boleh didiskusikan, dirembuk. Kelompok 1. Susah? Udah kan soalnya? Silakan, kalau belum paham boleh dilihat catatannya lagi, buku ekonominya. Ya. Udah siap? Belum, masih ada waktunya. Teliti lagi. Kerjakan semaksimal. Persiapkan siapa yang mau mempresentasikan ke depan nanti. Siapa yang mau jadi MC, jadi penjelasnya. Tunggu temannya dulu. Kebutuhan primer. Apa tadi kebutuhan primer? Dan termasuk kebutuhan primer. Terus kebutuhan jasmani. Yang mana termasuk kebutuhan jasmani? Pakaian itu termasuk ke mana? Tadi Umi udah kasih contoh. Udah dapat belum jawabannya, Pi? Udah paham? Ajar kawannya kalau belum paham. Ya, jelaskan sama kawannya. Itulah gunanya kita berkelompok. Kalian tadi temanya tentang apa? Nah, kebutuhan sekarang. Contoh kebutuhan sekarang tadi Umi contohkan seperti apa? Kesehatan. Nah, masa depan tadi ada Umi bilang investasi. Di situ apa? Dirembukkan cara presentasinya nanti di mana, seperti apa di depan. Silakan dikerjakan dengan maksimal. Waktu kita masih banyak tersisa. Udah siap semua?
Ada 3 masalah yang harus dipecahkan oleh 3 kelompok. Apa nih? Bisa dibuat di sini atau dibuat tulis di sini. Kebutuhan jasmani apa-apa saja. Kebutuhan rohani apa-apa saja. Coba baik-baik kamu duduk. Sekarang Bapak nyontek dulu, ke Bapak kerjasama, nanti ada LKPD individu. Ya, lanjutkan Aurora. Ini tentang menjelaskan apa? Mencari apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan. Nah, di mana di antara 5 ini yang termasuk kebutuhan primer, yang termasuk kebutuhan sekunder? Boleh didiskusikan, dirembuk. Kelompok 1. Susah? Udah kan soalnya? Silakan, kalau belum paham boleh dilihat catatannya lagi, buku ekonominya. Ya. Udah siap? Belum, masih ada waktunya. Teliti lagi. Kerjakan semaksimal. Persiapkan siapa yang mau mempresentasikan ke depan nanti. Siapa yang mau jadi MC, jadi penjelasnya. Tunggu temannya dulu. Kebutuhan primer, apa tadi kebutuhan primer dan termasuk kebutuhan primer. Terus kebutuhan jasmani, yang mana termasuk kebutuhan jasmani? Pakaian itu termasuk ke mana? Tadi Umi udah kasih contoh. Udah dapat belum jawabannya, Pi? Udah paham? Ajar kawannya kalau belum paham. Ya, jelaskan sama kawannya. Itulah gunanya kita berkelompok. Kalian tadi temanya tentang apa? Nah, kebutuhan sekarang. Contoh kebutuhan sekarang tadi Umi contohkan seperti apa? Kesehatan. Nah, masa depan tadi ada Umi bilang investasi. Di situ apa? Dirembukkan cara presentasinya nanti di mana, seperti apa di depan.
Silakan dikerjakan dengan maksimal. Waktu kita masih banyak tersisa. Udah siap semua? Ada 3 masalah yang harus dipecahkan oleh 3 kelompok. Apa nih? Bisa dibuat di sini atau dibuat tulis di sini. Kebutuhan jasmani apa-apa saja. Kebutuhan rohani apa-apa saja. Coba baik-baik kamu duduk. Sekarang nggak Bapak nyontek dulu, ke Bapak kerjasama, nanti ada LKPD individu. Udah siap? Oke, kalau udah siap semua? Tunggu dulu, Umi kasih waktu 5 menit lagi. Setelah itu kita presentasikan. Udah siap? Kelompok 3 udah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 1? Berarti udah semua? Sudah. Kalau sudah siap, silakan kita presentasikan. Umi minta dulu, kelompok siapa yang paling maju pertama? Kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Perkenalkan kalian berasal dari kelompok berapa, masalah kalian apa, terus jawaban dari diskusi kalian apa. Dan ajukan pertanyaan kepada kawan-kawan kalau belum paham. Oke, silakan kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok pertama, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Jadi, jenis-jenis kebutuhan itu jadi pertanyaannya tuh analisislah mana yang termasuk kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi yang termasuk kebutuhan jasmani itu ada makanan bergizi, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau kebutuhan rohani, yang termasuk dalam kebutuhan rohani itu ada hubungan sosial, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Oke. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi apakah teman-teman sekalian ada pertanyaan? Ya. Oke. Oke, Hafiz, silakan Hafiz. Apakah
apakah traveling termasuk ke dalam kebutuhan rohani? Nah, Hafiz bertanya, apakah traveling itu termasuk ke Ke dalam dalam kebutuhan rohani. Ya termasuk karena jasmani? Jasmani kan, rohani. Fis? Ya, jasmani. Karena traveling itu membuat hati kita gembira atau jiwa kita tenang gitu. Jiwa kita tenang ya. Ya. Karena ketika kita sudah menunaikan kebutuhan tadi tentunya mental jiwa kita gembira. Gembira. Oke, itu. Gimana Hafiz? Jawabannya? Sangat memuaskan. Oke, terima kita beri kasih. tepuk tangan Oke, ke terima kelompok kasih. 1. Lanjut. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Apa? Enggak. Ya, enggak. Siapa juru bicaranya? Nih. Ya, pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada pertanyaan dari jenis kebutuhan tersebut. Analisislah mana yang termasuk kebutuhan primer. Nah, di sini dia kelompok 2 menentukan yang mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hasil diskusi kami yaitu makanan bergizi, pendidikan, pakaian, dan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan tersier karena wajib dipenuhi. Ya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler termasuk kebutuhan sekunder karena bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terlaksana. Ya. Dan pengembangan karakter termasuk kebutuhan tersier karena bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terlaksanakan. Gimana kelompok yang lain? Baiklah. Puas dengan jawabannya? Puas. Ada pertanyaan? Apa? Nah, oke Nada, silakan Nada. HP termasuk ke dalam kebutuhan primer. Nah, apakah HP? Kenapa HP itu bisa? HP itu bisa masuk ke primer dan bisa masuk ke yang lainnya. Coba kita dengarkan alasan kelompok 1. Apakah Kelompok HP 2. termasuk ke dalam kebutuhan primer? Jawabannya adalah iya. Karena kalau HP dijadikan untuk komunikasi, tetapi kalau HP ini digunakan untuk tren atau gengsi saja, tidak bisa masuk ke kebutuhan tersier. Gimana apa gengsi itu? Gengsi Ngikut gaya. ya mengikut tren. Ngikut tren. Oke, gimana kelompok 1, kelompok 3 dengan jawaban kelompok 2? Puas. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Siapa juru bicaranya di sini? Udah. Hati nak, jangan mengamuk. Umi bukan singa di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami tadi. Kami mendapatkan jenis-jenis kebutuhan yang di mana kebutuhan ini termasuk ke kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Jenis-jenis kebutuhannya adalah tabungan dan investasi, makanan dan pakaian, dan kesehatan. Kebutuhan sekarang, makanan dan pakaian termasuk ke kebutuhan sekarang karena itu adalah sesuatu yang wajib kita penuhi saat itu juga. Karena jika tidak kita penuhi, maka hal ini akan mengganggu
keberlangsungan hidup kita. Ya, kalau tidak pakai pakaian nggak mungkin kan? Ya. Kalau tidak makan nggak mungkin kan? Nah, ya lanjut. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan Bagus. juga termasuk kebutuhan sekarang. Contohnya ada keluarga kita yang sakit dan kita harus segera membawanya ke rumah sakit saat itu juga. Karena jika tidak ditangani dengan cepat, maka akibatnya bisa fatal. Oke, bisa menyebabkan meninggal mungkin Ya. ya. Nah, ya. Nah, tabungan dan investasi masuk ke kebutuhan untuk masa yang akan datang. Karena tabungan dan investasi sangat penting bagi masa depan. Keduanya bisa kita jadikan pegangan di masa yang akan datang. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan juga penting bagi masa depan. Contohnya seperti asuransi, di mana jika kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk pengobatan, setidaknya kita memiliki asuransi yang sudah kita sediakan pada masa lalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok 3? Berarti sudah jelas ya penjelasan dari kelompok 3? Sangat jelas. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, karena kita sudah melihat tadi bagus-bagus presentasinya, boleh dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 3, oke. 2. Kelompok 1. 1. Nah, Umi lihat jawabannya sudah bagus semua. Berarti anak Umi sudah paham, sudah jelas tentang kebutuhan manusia. Untuk melihat lebih jelasnya lagi, lebih pahamnya lagi, di sini Umi bagikan LKPD. Dikerjakan secara mandiri. Soalnya mudah, Umi kasih waktu 5 menit. Atau 5 menit cukup? Tidak cukup, Nada? Oke, 15 menit. Bercanda 5 menit ya. Sebelum kita masuk ke LKPD kedua, ayo kita semangat dulu dengan ice breaking. Kira-kira ice breaking apa ya? Umi punya. Tahu cinta? Apa itu cinta? Cinta, C-I-N-T-A. Mungkin di sini ada cinta-cintanya. Oke, kita kasih tepuk. Tepuknya boleh kasih sama cintanya. Ya, cinta. C-nya apa? C-nya apa? Oke, kita tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta besar. Cinta besar. Cinta semua. Sekali lagi, tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta semua. Berarti kita saling mencintai di sini. Oke. Kalau kalian saling mencintai, begitu juga kita dengan pelajaran. Kita cintai pelajaran itu. Oke? Kita lihat pengerjaan LKPD kedua. Umi bagikan. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh tengok kiri kanan, tanya depan samping. Kerjakan secara mandiri. Buat nama jangan lupa. Kurang. Oke, cukup semua. Di sini ada 2 soal. Anak Umi tuliskan 5, masing-masing 5 kebutuhannya dan juga 5 keinginannya. Silakan dikerjakan secara mandiri.
Apa itu? Sebutkan 5 kebutuhan di situ. Kerjakan aja. Lima kebutuhan, 5 keinginan. Apa keinginan kalian? Keinginan saya ingin ini. Ingin beli ini. iPhone. Itu kebutuhannya atau keinginannya? Jangan dibilang, ditulis aja. Ya, bagus. Keinginan bermimpilah kita setingginya. Keinginan. Apa nada? Gimana? Sudah, bagus. Jangan kasih contek. Kita tunggu yang lain dulu. Pegang dulu. Kalau udah siap, boleh Umi ambil? Boleh kumpulkan? Boleh. Kelompok ini? Permisi sebentar ya. Waktu tinggal. Udah? Udah. Udah? Oke, udah dibuat namanya Ulfa, udah. Mana namanya? Apa? Kelas? Ya, kelas 10. Berapa orang lagi yang belum? Ini udah semua? Udah? Udah semua? Ya.
Mudah soalnya. Mudah banget, berarti kamu udah paham sekali ya? Oke, easy kata si Fajar, no ribet-ribet. Sudah. Oke, karena sudah semua. Udah semua ini? Nah, sudah. Ada 5 kebutuhan. Nah, ada keinginannya BMW. Waduh, kita aminkan. Amin. Nah, jadi karena anak Umi semua sudah mengumpulkan 2 tugas, ada tugas kelompok dan tugas individu. Umi punya 1 ice breaking, tetapi kalau salah, Umi kasih pertanyaan harus bisa jawab. Ya? Kalau tidak bisa, konsekuensinya apa? Bukan, harus paham. Tapi tadi mudah, easy, no ribet-ribet. Oke, jadi tadi kita ice breaking. Ikuti Umi. Semua mata tertuju ke Umi. Marina. Menari di atas menara. Oke, bisa? Coba kita sama-sama dulu. Marina menari di atas menara. Dah? Ini mulai lagi ya. Siapa yang salah, dia jawab pertanyaan dari Umi. Oke. Marina menara. Ayo, siapa yang salah? Marina menari di atas menara. Bagus semuanya. Marina menari di atas. Aurora salah. Oke, kita kasih pertanyaan buat Aurora. Tadi teman-teman yang ngasih pertanyaan, karena tadi kelompok 3 sombong ya, tidak ada yang bertanya, berarti Umi yang bertanya. Berdiri, kita minta Aurora berdiri lah. Ya, berdiri. Tadi ada itu namanya kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Coba sini. Kebutuhan individu dan sama teman-teman yang hadapnya. Sama teman-teman. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Tadi contoh individu tadi apa? Peralatan individu, peralatan sekolah, yang dibutuhkan peserta didik. Oke, kalau kelompok yang di sekolah ini, apa kebutuhan kelompok yang ada di area sekolah kita? Kebutuhan umum berarti. Apa yang termasuk kebutuhan umum? Sekolah, iya, dalam lingkungan sekolahnya. Entah itu WC, oke, apa lagi? Kantin. Masjid, apa lagi? Tempat bermain. Lapangan, oke, lapangan, perpustakaan. Dah, oke, terima kasih. Tepuk, semangat, tepuk, kasih tepuk dulu. Bagus, berarti memang wow kelompok 3 ya. Tadi pertanyaan dari teman-temannya enggak ada, karena dia sombong. Tadi Umi yang bertanya, ternyata dia dapat. Oke, jadi kesimpulan kita belajar hari ini yaitu tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu apa tadi kebutuhan manusia? Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kesejahteraan hidupnya demi tercapainya kepuasan jasmani dan rohani. Berdasarkan, terus ada jenis-jenisnya tadi. Ada berapa tadi jenisnya? 4. Apa tadi yang pertama? Prioritas, ada primer, apalagi? Sekunder, tersier. Terus berdasarkan sifat, apa? Jasmani. Jasmani contohnya tadi traveling. Rohani beribadah. Yang ketiga,
Waktu. Ada berapa tadi waktu? 2. Waktu. Sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian apa lagi? Subjek. Individu dan kelompok. Berarti sudah paham semua ya? Sudah paham. Nilainya sudah bagus-bagus semua. Kasih apresiasi dulu. Tepuk semangat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Umi memiliki sticky notes. Ada yang tahu sticky note? Nanti silakan anak Umi tulis. Ini agak licin ya, tapi tulis saja bisa ditulis kok. Silakan ditulis gimana perasaannya hari ini. Oke? Tempelkan di papan tulis. Silakan ditempelkan di papan tulis gimana perasaannya. Apakah sedih belajar kebutuhan ekonomi? Apakah gembira? Boleh dengan emoticon atau dengan kata-kata. Ini. Ya, tulis. Kertasnya agak licin, tapi bisa ditulis. Tulis gimana perasaan seorang Hafiz belajar tentang kebutuhan ekonomi, belajar materi hari ini. Nih. Mau? Bisa tuliskan? Silakan ditulis, saya bahagia, saya sedih, materinya susah, materinya mudah. 5 menit, dikasih waktu 5 menit. 5 menit. Tempel di papan tulis. Allah. Ya? Nggak usah? Oh, buat aja ya, buat nama biar tahu Mi, perasaan Nada seperti apa, Naira seperti apa. Selesai, silakan ditempel di papan tulis. Kemudian duduk kembali. Hati. Waduh, oke, silakan duduk. Yang udah siap. Bisa ditempel. Gambar apa itu? Avenger. Udah, silakan duduk. Umi baca tapi tidak Umi sampaikan namanya. Udah semua ini. Itu apa lagi tuh? Oke. Mari kita lihat. Udah semua?
Mari kita lihat jawabannya. Ada yang buat very happy. Very-nya sangatnya mantap, materinya seru. Ini bahagia karena bisa tahu tentang kebutuhan. Saya sangat happy hari ini karena pelajaran hari ini mudah dipahami. Bahagia semua, sangat bahagia. Ini apa lagi? Oh, ini ada. Coba tebak guys. Happy lah, paham. Ini I'm so happy because materinya simple. Sangat menyenangkan. Oke. Ini saya sangat suka belajar tentang kebutuhan. Bagus. Saya mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Bahagia dan sangat mengerti. Responnya semua bagus. Ya. Berarti sudah paham semua tentang kebutuhan manusia. Sudah tahu kebutuhan kalian sebagai peserta didik? Sudah. Sudah tahu kebutuhan apalagi tadi? Kebutuhan sekarang dan kebutuhan? Sudah. Oke. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini yang pertama yaitu kebutuhan manusia itu banyak dan penting, ya. Kebutuhan kita tuh banyak kebutuhan kita. Yang kedua, penuhi semua kebutuhan hidup agar kita bahagia dan sehat, ya. Jangan kita ikuti keinginan kita, ya. Jangan kita itu. Kalau kita ikuti keinginan yang tidak bisa kita penuhi, kita bisa jadi gila, ya. Masuk rumah sakit jiwa nantinya. Karena pendapatannya hanya untuk beli Android, dia berkeinginan juga beli yang lain. Nanti stres dan masuk rumah sakit jiwa. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi kalau kita selalu bersyukur, semua itu pasti mudah kita dapati. Yang kecil jadi besar. Kalau kita bersyukur. Oke. Untuk PR, silakan ditandai bukunya. Dikerjakan halaman 20. Iya. Silakan dikerjakan halaman 20, nomor 1 dan 2. Sudah? Sudah. Kita pertemuan selanjutnya. Kita kumpulkan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita masuk ke materi kegiatan ekonomi, ya. Silakan anak Umi semua dibaca buku ekonominya di rumah yang mempelajari tentang bab kegiatan ekonomi. Sehingga waktu kita pertemuan besok, semua anak Umi sudah ada bekal dan tidak kesulitan dalam belajar. Jadi silakan, udah ditandai tadi? Ya. Sudah ditandai? Coba tengok, Umi mau lihat catatan kalian hari ini. Yang serius belajarnya atau yang tidak, Umi paraf ya. Silakan ditaruh di atas mejanya. Umi kasih nilai kelengkapan catatan hari ini. Ayo, siapa yang hanya memang kita bisa menyimpan di kepala kita lama ingatnya kalau kita, tapi kita harus punya bukti tertulisnya, ya. Nanti kalau ujian semua bisa lupa, iya apa tadi kebutuhan tuh ya. Jadi anak Umi bisa lihat catatannya kembali. Oke, Umi periksa. Ya. Kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan. Ini mana apanya nih? Siapa nih? Airin. Oh, ini video tadi ya? Tengok Umi dulu, ini video. Jangan ketawa apa, masih bahagia kamu belajar hari ini. Iya.
Oke, Raffi. Oke. Mantap Nadani ya. Dari awal video dicatatnya. Belajar juga baik lah. Oh iya. Di rumah juga belajar dia. Belajar banget. Belajar banget. Ini Sera, ini Sera. Bisa rajin nulis lagi ya. Ya Sela. Bisa kita simpan di kepala tapi kita punya buktinya. Jadi pas ujian kalau lupa ada pegangan kita. Nih kebutuhan, ada tinggal satu. Catat deh nanti ya. Kebutuhan berdasarkan subjek. Mana nih? Mana? Nggak nulis kamu tadi? Oh ini. Primer, sekunder, tersier. Oh boleh. Kesimpulan boleh. Kesimpulan itu tambah lagi catatannya ya. Ini tidak lengkap. Masa gambar gunung kamu kasih sama Umi? Ya. Mana Dila? Lengkap nih, lengkap nih. Kurang lengkap ya? Boleh kita simpan di kepala, tapi kita simpan juga di buku. Tadi buku sudah jadi kebutuhan. Semua punya buku kan? Ya. Kebutuhan manusia itu banyak. Banyaknya seperti apa? Oke. Ini apa nih? Bisa Umi bacanya. Primer, sekunder. Primer, sekunder ini termasuk ke mana tadi? Masuk ke kebutuhan berdasarkan prioritas. Mana? Faktor yang mempengaruhinya? Ya. Udah kelas 1 man, tapi enggak juga rapi, dirapikan lagi ya. Bukan SMP lagi ini, udah man, udah kelas 10. Planet, nah bro. Planet. Nanti bisa kamu bacanya beberapa tahun yang akan datang. Dilem lah ya, tolong ya. Berarti kebutuhan. Oke. Ada yang rapi, ada yang tidak. Udah dicatat tadi? Udah dicatat PR-nya? PR-nya halaman berapa tadi? 20. PR-nya halaman 20. Nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Pelajarannya Umi suruh nanti pelajari apa? Tentang apa? Kebutuhan? Ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita beres-beres, Umi ingin kita tepuk cinta lagi, biar tumbuh lagi cinta kita. Ya? Tepuk cinta. Tunggu. Tepuk cinta. Cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Apakah kalian cinta sama Umi? Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Adam, kamu cinta sama Umi Dam? Coba kamu sendiri tepuk cinta sama Umi Dam. Ayo. Tepuk cinta sama Umi Dam. Oke. Berarti silakan, pelajaran kita udah selesai. Silakan rapikan buku. Dirapikan, duduk yang bagus.
Terima kasih partisipasi kita bersama. Semoga ilmu kita menjadi ladang pahala bagi kita bersama. Amin. Oke, silakan ketua kelas, pimpin kelas, dan tutup dan doa pulang. Dan Jabri. Kiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Boleh pulang ya. Bye-bye.